Chinatown atau Cholon yang berada di wilayah Ho Chi Minh jantung kota Saigon, Vietnam dikenal sebagai daerah rawan yang didiami oleh kelompok gangster. Namun wilayah tersebut bukan zona tanpa hukum. Hanya saja pihak penegak hukum sudah bosan dengan perang antar gangster yang sering terjadi. Bahkan para bocil di sana sudah terbiasa melihat anggota gangster yang pulang ke rumah merek masing-masing dalam keadaan terluka. Hal itulah yang merubah cara berpikir mereka bahwa menjadi gangster itu sangat keren. Siapa yang paling kuat maka dialah yang berkuasa. Hang, anak tertua dalam circle-nya, sering mengajak para bocil di lingkungannya untuk adu mekanik dan menjadi yang terkuat. Adik Hang bernama Lam adalah anak paling lemah di antara yang lain. Hung melatih keras adiknya agar tidak menjadi pengecut dan berani meskipun lawannya lebih kuat darinya, karena tugas mereka berdua yang harus melindungi sang ibu semenjak ayah mereka meninggal. Mày nhìn tao làm gì? Mày nhìn nó kìa. Cái gì hả? Hey, đánh nó tiếp. Setiap melihat anggota gangster yang baru pulang, mereka selalu mengikutinya dari belakang. Hanya Lam yang ketakutan dan menolak ikut. Singkat waktu, kini Hang dan Lam telah dewasa. Hang menjadi pemimpin geng di wilayah Cholon. Saat ini, istrinya bernama Yen sedang hamil tua. Mereka berharap anak mereka kelak akan menggantikan posisi Huang. Sedangkan Lam kabur menjauh dari kehidupan kakaknya dan memilih hidup tenang. Setelah sekian lama menghilang, Lam kembali ke kota dan terlibat cinta segitiga dengan pemimpin gangster sebelah bernama Tain Hot. Malam itu, Lam janjian bertemu dengan kekasihnya yang bernama Huan. Naasnya Huang telah diikuti oleh anak buah Tain Hot. Anh biết. Anh chạy đi, anh muốn chết hả? Tụi nó không đuổi theo anh đâu. Đi thì đi chung, lên xe. Dan aksi baku hantam tak terelakkan lagi. Melihat anak buah Tainot semakin banyak, Lam memilih kabur dan terpaksa meminta perlindungan kepada abangnya. Em thấy dạo này tóc của chị đẹp. Para gangster berhenti mengejar Lam yang masuk ke Cholon, wilayah kekuasaan Hang. Em đợi anh ở đây. Hang sangat terkejut melihat kepulangan adiknya. Melihat raut wajah abangnya yang masih marah padanya, Lam sadar diri. Namun ia tak punya tempat lain selain kakaknya. Ia pun segera memberitahu Hang masalah yang sedang dihadapinya saat ini. Mendengar itu Hang semakin marah. Ia meminta Lam mengembalikan wanita tersebut dan meminta maaf pada Tainot. Namun Lam menolak perintah abangnya karena ia merasa tak bersalah. Hang yang semakin kesal sembari berkata, "Kau kabur meninggalkan saudara-saudaramu di sini saat sedang dalam masalah lalu kembali pulang bawah masalah dan minta bantuan." Tak tinggal diam, Yin juga angkat bicara. Ia berkata, "Saat ini kakakmu tak ingin punya masalah dengan Tainot karena ingin fokus mengurus anak." Hang langsung meminta istrinya masuk. Ia menegaskan pada Lam, tak akan membiarkan anak buahnya terlibat dengan masalah Lam dan Tainot. Lam yang tersulut emosi berkata bahwa mulai saat ini, ia akan menyelesaikan masalahnya sendiri dan tak akan pernah lagi merepotkan kakaknya meskipun harus mati. Ketika Lam hendak meninggalkan rumah, Hang menghentikannya. Sebagai seorang kakak, ia tak bisa membohongi kata hatinya yang ingin melindungi adiknya. Meskipun ia kecewa, Lam lebih mempertahankan Huang daripada memikirkan resiko yang akan mereka hadapi nanti. Ia dengan terpaksa memberikan satu tempat untuk Lam dan Huan. Huan merasa tak enak. Ia berniat pergi agar pertikaian antar geng bisa dihentikan. Namun sebelum Lam memberi jawaban, terdengar suara ketukan pintu. Tại sao mày đi không nói tao một tiếng? Mày là thằng bạn khốn nạn. Ternyata itu adalah Art, sahabat Lam. Ia kesal karena waktu itu Lam pergi tanpa pamit.
Art menunjukkan jam tangan ayahnya yang baru saja ia tebus. Meskipun jamnya sudah mati, Art tak mempermasalahkannya karena hanya itu peninggalan ayahnya. Art juga menanyakan soal Huan. Apakah Lam tak memikirkan resiko besar yang akan mereka hadapi nanti? Kita beralih ke salah satu karakter utama dalam film ini. Pria tersebut bernama Phong. By the way, ada 2 filmnya yang udah Mimin garap di channel ini. Asli keren semua filmnya, gak ada yang mengecewakan. Oke lanjut. Phong berjanji pada calon istrinya bernama Trang akan segera berhenti menjadi pemimpin gangster dan memulai hidup baru yang jauh dari perkotaan. Namun ia meminta diberi waktu untuk menyampaikan hal ini kepada anak buahnya yang akan ia alihkan kepada Tainot. Namun Trang tak setuju. Ia ingin mereka berdua pergi tanpa sepengetahuan Tainot, karena Trang yakin Tainot tak akan membiarkan Phong meninggalkannya. Trang berkata seperti itu karena ia sendiri adalah saudara sepupu Tainot dan sangat mengetahui bagaimana bergantungnya Tainot kepada Phong. Keesokan harinya, Tainot menemui Phong. Jadi Tainot dan Phong ini bersahabat sejak kecil. Meskipun beda gang, mereka adalah sekutu dan berjanji untuk saling mendukung. Tainot meminta bantuan Phong membawa anak buahnya memberi pelajaran kepada geng Cholon. Phong bersedia membantunya tapi dengan cara damai. Ia akan menjemput Wan di Cholon dan memastikan Lam meminta maaf pada Tainot. Namun idenya tersebut ditolak mentah-mentah oleh Tainot. Sebagai pemimpin gangster di kota Saigon, ia tak sudi menempuh jalan damai. Menanggapi hal itu, Phong tersenyum sembari berkata, apakah pantas mengorbankan nyawa saudara-saudaramu hanya demi seorang wanita yang tak berguna, yang tega menduakanmu? Tainot tersinggung dengan ucapan Phong yang seolah-olah meremehkannya. Ia menagih janji Phong yang akan selalu mendukungnya. Akan tetapi Phong tetap pada keputusannya dan tak mau lagi ikut terlibat pertikaian antar geng. Saat Tainot beranjak pergi, ia menegaskan Tainot untuk tidak pernah melibatkan adiknya di dalam konflik ini. Sebelum meninggalkan tempat itu Tainot terlihat membisikkan sesuatu pada Bi. Bi pun memohon pada abangnya agar membantu Tainot. Namun Phong memarahinya dan menyuruhnya pulang sembari berkata itu bukan urusanmu. Malam itu juga, Tainot mengutus anak buahnya mendatangi Cholon. Karena perlakuan Mong terlalu kasar, Hang dan anak buahnya langsung berkumpul. Dengan songongnya, Mong menyerahkan pesan Tainot yang berisi, saya menginginkan wanita itu dan Lam. Hang berkata, sampaikan padanya kalau saya tidak bisa memberi apa yang dia inginkan. Tan berusaha meminta Hang agar membicarakan ini baik-baik. Tapi karena Mong mengancam Hang dengan kehamilan istrinya dan tidak menghormatinya di hadapan saudara-saudaranya, Sung memberi kode untuk menutup gerbang. Trước mặt anh em tao, mày coi tao không ra cái gì. Setelah kepergian mereka, Tan khawatir jika Tainot dan Phong akan datang menyerang mereka. Si botak segera meminta mereka semua berkumpul. Sementara di markas Tainot, salah satu anak buahnya khawatir akan kekuatan geng Cholon. Tainot sangat geram mendengar ucapan anak buahnya. Apakah kau takut kalahannya karena tak mendapat dukungan dari Phong? Sesuai prediksi Cholon, Tainot memimpin gengnya menuju Cholon. Hang menenangkan istrinya agar tidak khawatir karena ia akan mencoba membicarakan masalah ini secara baik-baik tanpa harus bertaruh. Namun di bawah, Hang memergoki si botak dan yang lainnya telah bersiap menghadapi Tainot. Hang memarahi mereka dan menegaskan tidak ada kontak fisik. Si botak berkata, melihat pasukan yang dibawa Tainot apakah ia berniat bernegosiasi? Tainot sudah lama menginginkan wilayah Cholon, tak mungkin ia mau berdamai. Dirasa masuk akal, Hang terpaksa mengikuti sarannya hanya untuk berjaga-jaga. Di sini Tan lagi-lagi berusaha membujuk Hang namun tidak berhasil. Dari atas, Lam melihat semua anggota geng tengah bersiap menghadapi Tainot. Ia pun bergegas menyusul mereka. Bỏ em lại một mình anh.
phải ra ngoài đó với tụi nó thôi. Adegan berpindah ke Bi yang berniat bergabung dengan Tainot. Sayangnya aksinya tersebut diketahui oleh abangnya. Pong langsung menampar adiknya dan mengambil kunci motornya. Mày tưởng đi chém lộn là hay lắm phải không? Em đang cần mình mà. Còn cãi nữa hả? Kembali ke TKP di mana kedua geng itu sudah berhadapan. Hang meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan adiknya. Ia berjanji akan menghukum adiknya jika itu yang Tainot harapkan. Ia tak menginginkan perang, ia hanya ingin semua bisa dilakukan secara damai agar tidak ada yang terluka. Tainot berkata, hanya ada satu cara untuk damai. Menyerah dan serahkan Colon maka semua selesai. Mendengar permintaan tersebut, Hang akhirnya sadar, selama ini Tainot masih berambisi merebut Colon dan mengirim Huan untuk menjebak Lam. Dengan begitu perang antar geng tak bisa dihindari. Hang memerintahkan sebagian anak buahnya mundur agar pasukan Tainot terbagi dua, dan rencana itu berhasil. Sebagian anak buah Tainot diperintahkan mengejar mereka. Sementara si botak membagi kelompoknya agar lebih mudah menghabisi mereka. Kembali ke Lam yang sudah bergabung dan langsung menghadapi Tainot meskipun kemampuannya masih di bawah level Tainot. Kini pasukan pengalihan Hang kembali bergabung. Si Tai memerintahkan anak buahnya mencari Pong. Menyadari pasukannya kalah jumlah, Tainot berniat melarikan diri. Namun Hang sudah berada tepat di hadapannya. Ketika Hang akan menghabisinya, tiba-tiba kehadiran Pong membuat keadaan terbalik. Hanya seorang diri, Pong mampu mengalahkan orang-orang terbaik Hang dan bahkan menghabisi Art. Hang terpaksa menarik mundur pasukannya. Ketika Tainot memerintahkan anak buahnya mengejar mereka, Pong langsung menghentikannya. Pong seperti menyesali perbuatannya. Usut punya usut, Pong melakukan itu untuk melampiaskan kegalauannya yang baru saja ditinggal pergi terang. Không có gì thay đổi. Thức dậy. Ai cũng muốn mình thay đổi. Sebenarnya ada yang aneh dengan kepergian terang. Kita akan mengetahuinya nanti. Tainot merasa senang Pong akhirnya datang membantunya. Namun Pong menepis tangan Tainot sembari berkata bahwa kedatangannya bukan untuk membantunya. Ia memaksa Tainot mengakhiri pertikaian ini karena kita tak akan pernah bertemu lagi. Namun Tainot menegaskan, ia hanya akan berhenti setelah melihat Hang dan Lam menjadi mayat. Pong tak peduli, ia meminta anak buahnya yang ingin menjalani kehidupan normal kembali padanya. Tainot langsung menghasut mereka bahwa harga diri tidak bisa tergantikan oleh apapun. Kita harus punya harga diri jika ingin dihargai. Apa kalian mau kelompok Colon menginjak kepala kita? Đây là chuyện tình cảm cá nhân của người ta. Dự.
Pong hanya bisa menahan emosi melihat kelakuan sahabatnya yang terlalu berambisi merebut wilayah Cholon. Karena tak ada satupun yang memilihnya, Pong langsung meninggalkan tempat itu dengan perasaan kecewa. Sementara di Cholon keadaan Art semakin memburuk. Sesaat sebelum tewas, ia menyerahkan jam tangannya pada Lam. Di rumah, Yen harap-harap cemas menunggu kepulangan suaminya. Hang menyampaikan keinginannya pada istrinya untuk menyerahkan Cholon pada Tainot demi keselamatan anak buahnya. Namun Yen mengingatkan bahwa apa yang Hang lakukan selama ini justru demi kebaikan mereka. Tainot memanfaatkan kekuasaannya dengan menjual narkoba yang menghancurkan masa depan anak-anak sementara Hang berperan sebagai penyelamat. Kadang kita harus mengorbankan sesuatu yang berharga demi untuk melindungi apa yang ada di sekitar kita. Sesaat kemudian, Hang melihat Huan melarikan diri. Hang yang sudah mengetahui akal bulus Huan memintanya mengaku kalau semua ini sudah direncanakan Tainot. Namun Huan berdalih, kepergiannya hanya untuk melindungi geng Cholon. Jika ia tetap di sini, maka hal buruk akan menimpa mereka semua. Hang tak percaya dan memaksanya mengaku. Lam yang terima dengan perlakuan abangnya langsung membela Huan. Hang menampar adiknya menyadarkan Lam apa yang ada di hadapannya bukan wanita yang diharapkannya. Melihat keadaan Lam, Huan akhirnya mengaku. Fakta itu benar-benar menghancurkan hati Lam. Ia tak percaya, Huan tega mempermainkan perasaannya yang begitu tulus mencintainya. Huan mengaku salah karena sejak awal Tainot merencanakan semua ini tapi setelah menjalani hubungan mereka, ia tak bisa membohongi perasaannya yang juga mencintai Lam. Akan tetapi Lam terlanjur terluka dan tak bisa lagi mempercayainya. Lam meminta Huan pergi dari sana begitupun Hang sebelum ia berubah pikiran. Singkat cerita, Huan kembali ke Tainot. Ia langsung menampar Huan karena pergi dari Cholon tanpa perintahnya. Huan berkata kalau mereka telah mengetahui semuanya. Jika tetap di sana, Hang akan menghabisinya. Adegan berpindah ke Pong yang baru saja tiba di rumah. Ia langsung mencari Bi namun Bi tak berada di sana. Yang ternyata Bi menemui Tainot agar tetap mengizinkannya bergabung di sana. Tainot dengan senang hati menerimanya. Ia berjanji akan memberikannya seorang wanita dan garam haram sebagai hadiah. Bi yang baru kali ini mengkonsumsi garam tersebut sangat menikmatinya. Di saat bersamaan, Lam tiba-tiba datang menantang duel Tainot. Karena tak bisa mengalahkan Tainot, Lam berusaha kabur dari sana. Tainot segera mengejar Lam. Sesampainya di sana, Tainot yang menyadari semua itu adalah jebakan dengan sengaja membiarkan Bi sebagai umpan. Dengan begitu, Pong akan membalaskan kematian adiknya jika Bi benar-benar terbunuh. Sungguh sangat licik si Tai ini. Hang yang tak mengetahui rencana mereka terpaksa turun tangan membereskan kekacauan yang dilakukan Lam dan si botak. Ia tak terpancing dengan provokasi Tainot agar membunuh Bi karena Hang mengetahui Bi adalah adik Pong. Ketika Hang meninggalkan mereka, Tainot memaksa Bi membunuh Hang. Bi yang masih terpengaruh garam haram dengan polosnya menyerang Hang. Hang yang tak sengaja membunuh Bi harus menyiapkan diri menyambut kedatangan Pong. Dan benar saja. Tainot memfitnah Hang sengaja menghabisi Bi sebagai bentuk peringatan untuk Pong. Melihat kondisi adiknya, Pong sadar, Bi dalam keadaan mengkonsumsi garam. Ia langsung menghajar Tainot sembari berkata, hubungan kita berakhir sampai di sini. Namun begitu, Tainot memohon agar Pong membiarkannya membantu membalaskan kematian Bi. Akan tetapi Pong menolaknya. Kau tak pantas melakukan itu karena kaulah penyebab Bi meninggal. Ia sendiri yang meminta pertanggungjawaban Hang. Tak lama kemudian, Pong tiba di Cholon.
Sesampainya di rumah Hang, Pong langsung mengunci pintunya dari dalam. Ia berkata kedatangannya bukan atas nama Tainot. Hang mengerti tanpa harus dijelaskan. Pong sebenarnya tak tega melakukan itu, apalagi saat melihat Yen yang sedang hamil tua. Namun hutang nyawa harus dibayar nyawa. Entah itu sengaja atau tidak sengaja. Jika saja Hang bisa menahan emosinya, harusnya ia tak perlu membunuh Bi karena Pong tak akan balas dendam jika Bei hanya terluka. Ketika Pong akan menghabisi Hang, Yen keluar memohon keselamatan suaminya. Lam yang melihat keributan di dalam rumah abangnya bergegas ke sana. Namun sayangnya ia terlambat. Pong meninggalkan Hang dalam keadaan sekarat. Yen melampiaskan amarahnya pada adik iparnya. Jika bukan karena Lam semua ini tak akan terjadi. Hang meminta mereka segera membawa Yen pergi dari sini karena sebentar lagi Tainot akan datang. Itulah pesan terakhir dari Pong sebelum pergi. Anak buah Hang terpaksa membawa paksa Yen dari sana. Hang menolak pergi ke rumah sakit dan meminta mereka semua untuk menyiapkan diri. Lam membawanya ke tempat di mana Hang melatih Lam agar menjadi kuat dan tak ditindas oleh siapapun. Disinilah Hang mengungkapkan isi hatinya yang sebenarnya. Saat Lam meninggalkan Cholon, Hang sebenarnya sangat bahagia karena adiknya bisa keluar dari lorong gelap dan memulai hidup baru. Namun kebahagiaannya sirna melihat Lam kembali. Itu sebabnya raut wajahnya berubah melihat kepulangan Lam. Seandainya Lam tak terlibat masalah dengan Tainot, ia akan mengusirnya lagi. Tapi kini semua sudah terjadi. Lam masih punya kesempatan untuk memperbaikinya. Untuk itu, ia meminta Lam dan yang lainnya pergi dari sana saat ini juga sebelum Tainot tiba. Akan tetapi Lam menolaknya. Ia tak mau melarikan diri lagi. Sementara Pong kembali melihat jasad adiknya. Saat ia akan pergi, Tainot menyampaikan pesan terakhir Trang sebelum meninggalkan kota. Trang memohon pada dirinya agar tak mengganggu Pong lagi sembari memperlihatkan kalung milik Trang. Tainot berjanji akan mempertemukan Reja berdua jika Pong mau bergabung dengannya merebut Cholon. Dengan terpaksa Pong menerimanya karena saat ini ia tak memiliki siapapun selain Trang. Di Cholon, si botak berniat menyerang Tainot lebih dulu. Tan yang sangat mengharapkan perdamaian mendapat pukulan karena mencoba menghentikan mereka. Lam tiba dan meminta mereka tetap di Cholon. Tainot pasti telah menyiapkan jebakan jika mereka menyerang duluan. Namun si botak malah menyudutkannya dengan berkata, "Kaulah yang menyebabkan semua ini. Pergilah jika ingin pergi, kami tak akan menghalangimu." Setelah kepergian botak, Kuan meminta Lam ikut bersama mereka sesuai permintaan Hang. Akan tetapi Lam tak bisa meninggalkan abangnya seorang diri. Pada akhirnya mereka semua memutuskan berjuang bersama. Lam memimpin kelompok menyiapkan jebakan. Tan yang putus asa karena tak berhasil membujuk Lam terpaksa mengikuti mereka. Setelah semuanya beres, mereka beristirahat sebentar. Kuan memperlihatkan foto kekasihnya. Jika malam ini ia selamat, ia akan memulai hidup baru bersamanya. Sementara di geng sebelah, Pong menghalangi dan meminta si botak kembali ke Cholon. Namun si botak malah menantangnya. Sesuai dugaan Lam, Tainot telah menyiapkan jebakan. Mở mắt ra cưng, coi.
phải gặp lại cha. Tak lama kemudian Pong and the Gang tiba. Đừng ép tao phải giết thêm thằng nào nữa. Lam memancing mereka ke tempat jebakan. Sayangnya Pong berhasil menggagalkan beberapa aksi mereka. Lucunya, anak buah Tainot malah menyerang Pong karena menggunakan kacamata hitam. Setelah itu ia pun mati kesetrum. Sayangnya Tan juga harus tewas demi menyelamatkan Lam. Saat ini situasi geng Cholon semakin terpojok. Satu persatu dari mereka harus tewas di tangan Pong termasuk Kuan. Kini tersisa Lam dan Pong. Meskipun ia kesulitan dan kewalahan menghadapi Pong, Lam tak mau menyerah begitu saja. Hang hanya bisa menyaksikan perjuangan adiknya melawan Pong yang levelnya jauh di atas Lam. Setelah melumpuhkan Lam, Tainot tiba di sana. Pong menyerahkan Cholon dan menagih janjinya. Bukannya memberitahu lokasi keberadaan Trang, Tainot malah membunuh Pong sembari berkata, "Temuil Trang di akhirat." Semua telah direncanakan Tainot. Ia telah membunuh Trang saat Pong memutuskan pensiun. Kini giliran Lam. Tainot memerintahkan Huan menghabisi Lam. Tanpa diduga, Hun malah menyerang Tainot. Tak tinggal diam, Lam segera membantu Huan. Ketika Tainot akan menghabisi Lam, Huan melindunginya dengan tubuhnya. Kematian Huan membuat emosi Lam tak terkendalikan dan berhasil menghabisi Tainot. Kemudian, ia menghampiri abangnya memohon agar tak meninggalkannya. Akan tetapi, Han yang kehabisan darah tak mampu lagi bertahan. Hingga akhirnya, ia pun tewas. Polisi menemukan Lam di TKP dan menjebloskannya ke dalam penjara. Singkat waktu 7 tahun pun berlalu. Lam akhirnya bebas. Yen dan putranya datang menjemput Lam. Mereka tak lagi tinggal di Cholon, dan Lam menggantikan tanggung jawab abangnya membiayai hidup ponakan dan kakak iparnya. Di akhir film diperlihatkan, wilayah Cholon menjadi tenang tanpa gangster. Dan, tamat. Kenapa film ini gagal tayang? Kontroversial di kalangan pemerintah dan netizen. Alasannya karena menjatuhkan satu wilayah yang berada di Vietnam. Seakan-akan Cholon yang berada di wilayah kota Ho Chi Minh digambarkan sebagai daerah tanpa hukum yang dipenuhi gangster. Apalagi peran penegak hukum hampir tidak terlihat di sepanjang durasi alias hanya sebagai penutup saja. Sebelumnya, pihak pembuat film tak mengindahkan permintaan sebanyak 2 kali untuk menghapus adegan yang dianggap terlalu barbar dan tetap melanjutkan syuting dan produksi, bahkan sempat menetapkan tanggal pemutaran publik pada tanggal 7 Juni 2013. Kantor Motion Picture mengumumkan bahwa film ini telah resmi dilarang tayang di bioskop karena adegan yang terlalu sadis meskipun film tersebut telah direvisi. Kantor Motion Picture bahkan meminta si produser agar tidak mempublikasikan atau membocorkan film tersebut dalam bentuk apapun. Dan emang iya sih,
Cukup sulit menemukan film ini yang ada subtitle Indonesia. Kalau di YouTube SH banyak tapi translate otomatisnya ngaur. Charlie Nguyen selaku sutradara sangat terkejut dengan larangan pemerintah yang tak mengizinkan film ini tayang di bioskop dengan alasan banyaknya aksi yang berbahaya. Ia harus merelakan film tersebut masuk ke dalam gudang film Vietnam terlarang. Menurut Badan Pusat Evaluasi Film, Dewan Penilaian dan Kementerian Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata serta beberapa lembaga terkait, film tersebut tetap tidak layak disaring karena perubahan keseluruhan yang substansial. Dengan demikian, film tersebut dianggap telah menodai citra kota dan negara yang akan berdampak buruk pada penonton terutama anak muda. Namun terdapat beragam pendapat dari para netizen, di mana sebagian dari mereka menunjukkan dukungan dan berharap film ini terhindar dari larangan pemutaran. Sebenarnya film ini masih belum selesai alias masih dalam proses penyentingan audio seperti level audio dari semua suara dan efek suara. Tapi entah kenapa bisa bocor ke publik, yang pastinya ya orang dalam yang menyebarkannya. Mungkin karena kecewa kali. So, hanya itu info yang bisa Mimin berikan.